Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan. Tadi sore cengkang-cengkang ya, nggak kuat matanya. Sekarang udah ngopi jadi rada terangan dikit gitu ya. Kita lanjutkan, namun sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan kepada para musannif, para muallif, khusus kepada kiai saya Syekh Abdillah Rifai dan kepada muassis Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi, thumma ila hadratis sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa jamil muallifin wal musannifin min al-kutub al-maqru'ah fi hadzal ma'had, khususan Syekh Abdul Rifai nafa'anallahu bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 44 yang agak tengah tapi masih di atas ya. Wa ghairul mufradi dan khobar ghairul mufrad. Wa ghairul mufradi dan bermula khobar ghairul mufrad. Salah satu asya'a itu ada tiga beberapa macam. Imma jumlatun ismiyatun, ada kalanya itu jumlah zatu rabitin yang mempunyai robit. Robit itu sama dengan aid, penghubung. Yarbituha, yang menghubungkan apa robit, ha pada jumlah, bil mubtada'i dengan mubtada. Malam takun, selagi tidak ada apa jumlah, ada itu ainahu, ainnya robit. Wa illa, dan jika tidak takun ainahu, kanat, maka ada apa jumlah, ada itu ajnabiyatan, jumlah yang lain, anhu, dari robit. Ismiyatun, yang bangsa ismiyah, maksudnya jumlah ismiyah. Insuddirat, apabila diawali apa jumlah bismin dengan isim. Nahwu zaitun jariyatuhu zahibatun, itu seperti contoh zaitun jariyatuhu zahibatun. Zaitun bermula zaid, jariyatuhu itu bermula jariyahnya zaid. Jariyah itu budak ya, budaknya zaid. Zahibatun, budak perempuan maksudnya. Zahibatun itu orang yang pergi. Fazaitun, maka bermula lafaz zaitun, mubtadaun itu mubtada. Apa itu? Mubtadaun awalun, itu mubtada awalun yang pertama. Jadi zaitun itu mubtada yang pertama. Nanti ada yang kedua, wa jariyatuhu, dan bermula lafaz jariyatuhu mubtadaun tsanin, itu mubtada tsanin yang kedua. Wa zahibatun, dan bermula lafaz zahibatun khobarul mubtada'i tsani, itu khobarnya mubtada yang kedua. Khobarul mubtada'u tsani, itu khobarnya mubtada yang kedua. Jadi zaitun mubtada pertama, jariyatuhu mubtada kedua. Lah khobarnya mana? Zahibatun itu. Nah itulah namanya khobar jumlah, tapi jumlah
ismiyah. Wa dhahibatun, dan bermula lafaz dhahibatun khabarul mubtada tsani, itu khabarnya mubtada asani yang kedua. Wasani, dan bermula mubtada yang kedua. Wa khabaruhu, dan khabarnya sani jumlatun ismiyatun, itu jumlah ismiyah. Karena dia jumlah ismiyah makanya fi mahalli raf'in, di dalam mahal rofa. Jadi jumlahnya mubtada dan khobar di mahal rofa. Kalau yang dibaca rofa kan per kalimatnya. Zaitun jariyatuhu, jariyatuhu rofa. Tapi kan per kalimatnya. Adapun gabungan jariyatuhu dhahibatun kan dua kalimat. Jariyatuhu sama dhahibatun. Nah, dua kalimat yang jadi satu itu di mahal rofa. Itulah jadinya khobar yang khobar berubah jumlah. Itu maksudnya jariyatuhu dhahibatun. Ntar dulu saya kancingin nih. Masa gak dikancingin? Oke. Kemudian ala annaha, atas sesungguhnya jumlah ismiyah, yaitu jariyatuhu dhahibatun, khobarul awal itu khobar mubtada yang pertama. Warabitu, dan bermula pengikat, namanya sesuatu yang menghubungkan bainal mubtada'i, antara mubtada al awali yang pertama, wa khobarihi, dan khobarnya al ha'u, itu huruf ha, min jariyatuhu, kalau Arab hikayah min jariyatuhu, dari lafaz jariyatuhu. Wa hadzal misalu, dan bermula ini misal, ijtama'a, itu kumpul fihi, di dalam hadzal misal apa jumlah tani, dua jumlah, sughra, yaitu jumlah sughra, wa kubro, dan jumlah kubro. Tanggung ya. Wa mithluhu, dan itu seperti zaitun jariyatuhu dhahibatun, qauluhu ta'ala, bermula firman Allah Ta'ala, walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa, dan bermula pakaian takwa, maksudnya takwa yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya takwa yang dipakai. Bukan baju takwa itu baju koko, itu bukan. Baju gamis itu bukan, ya enggak? Nah, itu maksudnya walibasut taqwa, pakaian takwa, maksudnya takwa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya libasut taqwa. Dzalika, itu bermula libasut taqwa, nah itu mubtada kedua. Khairun, itu lebih baik. Idza kuddira, apabila dikira-kirakan apa dzalika, lafaz dzalika mubtada'an tsaniyan, pada mubtada yang kedua. Falibasu, maka bermula libasu mubtada'un awalun, itu mubtada yang pertama. Wa taqwa, dan bermula lafaz at-taqwa mudhafun ilaihi, itu sebagai mudhaf ilaih. Wa dzalika, dan bermula lafaz wa dzalika mubtada'un tsanin, itu mubtada yang kedua. Wa khairun, dan bermula lafaz khairun khobaruhu, itu khobarnya mubtada tsani. Wal jumlatul ismiyah, dan bermula jumlah ismiyah, yaitu lafaz dzalika khair, khobarul mubtada'i, itu khobarnya mubtada al awali yang pertama. Warabitu, dan bermula rabit, pengikat, penghubung, ismul isyarati, itu isim isyarah. Wa nahu qauli ta'ala qul huwallahu ahad, qul, katakanlah Muhammad, huwa, pada lafaz huwallahu ahad, huwa bermula kejadian, nah itu dhamir sya'an. Huwa bermula kejadian, Allahu itu bermula Allah, ahadun itu zat yang esa. Katakan Tuhan itu satu. Nah itu, kalau lagunya Rhoma Irama kan begitu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu lagunya Fadilah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu kan. Nah itu
Itu biasanya fadilah kalau lagi jualan ayat itu dijual ya. Lah iya. Lo ngaku nggak fadilah? Lah nggak ngaku mah fadilah. Nggak dikasih duit. Lah iya kan? Nah, idza kutira, apabila dikira-kirakan apa dhamir sya'ni, dhamir sya'an, yaitu huwa. Huwanya itu dhamir sya'an, fahuwa, maka bermula huwa mubtada'un awalun, itu mubtada yang pertama. Wallahu, dan bermula lafaz Allahu mubtada'un tsanin, itu mubtada yang kedua. Wa ahadun, dan bermula lafaz ahadun, kul huwallahu ahad, khabaruhu, itu khabarnya mubtada tsanin. Wal jumlatu, dan bermula jumlahnya Allahu ahad, khabarul mubtada'il awali, itu khabarnya mubtada yang pertama. Wala rabita fiha, wala rabita, dan tidak ada jenisnya rabit itu maujud fiha, di dalam ayat kul huwallahu ahad itu, dalam jumlah itu. Iktifaan, karena menganggap cukup, iktifaan karena menganggap cukup, bil rabit al maknawi, dengan rabit pengikat al maknawi. Id mafhumuha, karena bermula mafhumnya ayat. Id mafhumuha, karena bermula mafhumnya itu ayat. Huwa ya mafhum, al muradu, itu perkara yang dimaksud, bil mubtada'i, dengan mubtada. Maksudnya yang dimaksud dengan mubtada itu apa? Yaitu apa? Allahu ahad, itu maksudnya menekankan pada keesaan Tuhan, itu maksudnya kul huwallahu ahad. Wa mislu dzalika, dan seumpama itu, seumpama huwallahu ahad, qauluhum, bermula ucapannya orang Arab, hajiri Abi Bakrin la ilaha illallah. Itu benar begitu ya? Hajiri Abi Bakrin la ilaha illallah. Bermula yang mengajariku, yaitu pada Abi Bakrin, itu kalimat la ilaha illallah. Udah titik jumlah sekarang, perhatikan. Sebenarnya sih gampang ini, cuman nggak apa-apa lah, ditulis lah. Nah ini pendek ini. Khobar gairu mufrad, ini nggak usah banyak-banyak ya. Khobar gairu mufrad ini terbagi 3. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini contohnya tadi, kalau contoh itu Zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, Zaidun bermula Zaid, ini mubtada utawi Zaid. Jariyatuhu, ini mubtada yang kedua. Zahibatun, itu khobarnya mubtada jariyatuhu. Nah, jumlahnya jariyatuhu zahibatun, itu di mahal rofa. Loh, kan ini rofanya kan per kalimat. Ini yang berarti kan mat, ngerti nih? Maka di mahal, jangan saya nerahin kemari lu malah main. Ini nggak resepisan gua. Ini mubtada, jumlahnya jariyatuhu, di mahal rofa menjadi khobarnya Zaid. Jariyatuhu per kalimat ini benar dibaca rofa. Zahibatun juga dibaca rofa. Nih rofa. Jumlahnya ini kan namanya jariyatuhu zahibatun, kan namanya mubtada khobar. Paham itu? Nah, itu di mahal rofa, upamat. Jangan malah bercanda. Aku kalau begini malah nggak terima lah. Gue nerangin di depan kok malah lu meleng pada main-main. Ntar malah gue nggak usah gue jadiin admin lu. Dia dibilangin kalau ngaji serius, gue lagi main melihat konsentrasi kemari, lu perhatiin, bukan malah main-mainan gitu loh. Wah, jumlatun, contoh yang lain sama dengan itulah, istilahnya kurang lebihnya seperti itu.
Qul huwallahu ahad juga sama gitu loh. Walibasut taqwa juga sama istilahnya. Wa imma jumlatun fi'liyatun, dan ada kalanya jumlah fi'liyatun yang bangsa fi'il. In sudirat jika dimulai apa jumlah bi fi'lin dengan fi'il. Tapi semua diterangin semua juga intinya kan sama. Yang penting satu paham gitu loh. Kalau gitu pada bercanda kan nggak beres. Nahu Zaidun qoma abuhu. Zaidun bermula Zaid, qoma itu berdiri, siapa abuhu bapaknya Zaid. Faqoma abuhu maka bermula qoma abuhu, jumlatun fi'liyatun. Khobarul mubtada itu sebagai khobarnya mubtada, alladzi yaitu khobarul mubtada, huwa yang bermula alladzi, Zaidun itu lafaz Zaid. Warabit bainahuma, dan bermula penghubung antara mubtada dan khobar, al-ha'u min abuhu, itu hak dari lafaz abuhu. Koma abuhu, nah, abuhu itu ada hu, domir hu, itulah robit namanya. Wal mithalu, dan bermula misal itu murakkabun tersusun min sugro wa kubro, dari jumlah sugro dan kubro. Sugro itu ya sama dengan ini, Zaidun ini kubro. Nah sugronya jariyatuhu, zahibatun, itu jumlah sugro. Ini udah masuk wilayah mantek sedikit-sedikit. Kalau ada istilah sugro, kubro, nah kalau dijelasin nggak bakalan mudeng kalau nggak serius gitu loh. Kalau mantek mau dari wilayah-wilayah pembahasan serius kan gitu. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, nahu qaulihi ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Wa rabbuka, dan bermula Rabb kamu itu yakhluqu menciptakan siapa Allah, ma terhadap segala sesuatu, yasha'u yang menghendaki siapa Allah pada ma. Fa rabbuka maka bermula lafaz rabbuka, mubtada'un itu mubtada', wa jumlatu yakhluqu ma yasha, dan bermula jumlahnya yakhluqu ma yasha, khobaruhu itu khobarnya mubtada'. Warabitu, dan bermula rabit pengikat penghubung, ad-dhamirul mustatir itu dhamir mustatir, ad-dhamirul mustatir itu dhamir mustatir, fi yakhluqu di dalam yakhluqu, telah menciptakan siapa Allah itu ada dhamir huwa. Wa kadza, dan begitu juga jumlatu yaqbidu wa yabsut itu ayat berikutnya. Allahu yaqbidu wa yabsut wa yatawaffal anfusa min qauli ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsut. Nah itu sama, wallahu mubtada, yaqbidu khobarnya, yabsitu juga atuf kepada yaqbidu, itu terdapat fa'il huwa, huwanya kembali kepada Allah, itulah fa'il, itulah yang ada pada lafaz yaqbidu, itu menjadi robit yang kembali kepada lafaz Allah, yang mana Allah itu adalah mubtada. Wa min qaulihi ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa. Allahu bermula Allah, yatawaffa itu mematikan namanya. Siapa Allah? Al-anfusa, pada nyawa-nyawa. Walam yadkur, dan tidak menyebutkan siapa musannif al-jumlata syartiyata, pada jumlah asyartiyata yang bangsa syarat, liruju'iha, karena kembalinya jumlah syartiyah, ilaiha liruju'iha, karena kembalinya syartiyah ilaiha kepada jumlah. Waqad afhama, dan sungguh betul-betul telah memberi pemahaman apa kalamuhu, kalamnya musannif, annahu pada sungguhnya kalamuhu la yastaritu itu tidak mensyaratkan siapa musannif fil jumlah, di dalam jumlah, antakuna khobariyatan, antakuna pada bahwasanya ada apa jumlah khobariyatan, itu jumlah khobariyah. Ki musannif enggak menyebut masalah jumlah, macam-macamnya jumlah harus khobariyah atau tidak. Karena itu enggak disebut. Kama fisilati wasifati, sebagaimana dalam silah dan sifat. Fayasikhu, maka sah apa wuku'ul khabari, terjadinya khobar jumlatan tolabiyatan, pada jumlah tolabiyatan yang bangsa tolab. Nahwu Zaidun idribhu, Zaidun bermula Zaid itu idrib, pukullah siapa kamu hu pada Zaid, boleh kalau dalam khobar.
Au la tadribhu, atau lafadz la tadribhu bermula zaid itu la tadribhu. Khilafan berbeda siapa saya, khilafan dengan betul-betul berbeda. Liman bagi orang mana yang mencegah siapa man, zalika pada itu khobar tolabiyah enggak boleh. Nadzoran ila annal khobaro, nadzoran karena memandang, ila annal khobaro pada sesungguhnya khobar, ma itu kabar, ihtamala yang mengandung apa ma, as-sidqa pada kebenaran, wal kidba dan bohong. Qala telah berpendapat siapa Ibnu Hisham, Imam Ibnu Hisham, wa ghairuhu dan lainnya Ibnu Hisham, wa huwa wa hum mansu'uhu istibahal khabari muqabilal insa bil khabar. Wa huwa dan bermula Ibnu Hisham, wa hum dan ghairuhu mansu'uhu itu sumbernya khabar, istibahal khabar pada serupanya khabar, muqabilal insai hale berhadapan dengan insa, bil khabari dengan khobar, qasimal mubtada'i dengan pembagian mubtada, littifaqihim karena sepakatnya Ibnu Hisham wa ghairihi, ala anna hadza atas sesungguhnya ini khobar dan jatuhnya berupa jumlah tolabiyah. Asluhu itu bermula asalnya hadza, al-ifradu itu ifrad, tunggal maksudnya. Wahtimalu sidqi wal kadhib dan bermula member atau mirip-miripnya atau mengandungnya benar, wal kidbi dan bohong, min sifatil kalam itu dari sifatnya kalam. Soal kalamnya itu benar atau tidak, itu isinya kalam. Tapi inti daripada khobarnya itu ya satu. Wa ala jawazi aina zaidun wa kaifa amrun, dan atas bolehnya khobar dari lafadz aina zaidun itu di manakah zaidun bermula zaid, wa kaifa dan bagaimanakah amrun bermula amr, mimma nyatanya dari kalafat la yahtamilu yang tidak mengandung apa ma as-sidqa pada sidik maksudnya benar, wal kidba dan bohong. Jadi intinya khobar yang kedua itu adalah khobar berupa khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah ini yang kedua. Jangan meleng lagi mat, saya udah nggak resep pisan kalau lu lecehkan begitu. Khobar jumlah fi'liyah, contohnya Zaidun koma abuhu. Zaidun ini mubtada, jumlahnya koma abuhu, koma fi'il, abuhu fa'il. Nah jumlahnya inilah namanya jumlah fi'liyah. Robitnya dhamir hu yang kembali ke mubtada. Tinggal yang ketiga, gampang, apa yang susah? Sebenarnya kan begitu. Wa ammal jaru wal majruru, dan adapun bermula jar majrur, at-ta'ammu yang sempurna, fahuwa maka bermula jar majrur, nahu zaidun fid dari, itu seperti contoh zaidun fid dari, bermula zaid itu fid dari ada di dalam rumah. Wa qoulihi ta'ala alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, yaitu fid dari sama lillahi khobar keduanya. Falau kana maka jikalau ada apa dzarfu dzaraf awil jaru wal majruru, atau jar dan majrur ada itu ghairu tamma, ini tidak tam keduanya, maksudnya tidak tam, tidak sempurna, lam yakoa maka tidak boleh terjadi apa dzaraf dan jar majrur khobaron pada khobar. Fala yajuzu maka tidak boleh
apa lafaz Zaidun amsi. Zaidun bermula Z, amsi itu kemarin. Mana ada Z kemarin? Kan nggak sempurna namanya. Walaupun amsi itu dzaraf, tapi nggak sempurna. Loh. Kemarin kan, wala Zaidun bika. Kemarin udah nih, sebenarnya udah dibahas dalam khobarnya kana wa akhwatuha. Zaidun bika. Lah bika itu ta'aluknya kemana? Itu maksudnya nggak sempurna. Kalau Zaid ibaratnya yang tadi Zaidun fitdari, kan fitdari udah bisa berdiri sendiri kan? Fi di dalam adhari rumah. Tapi kalau bika, walaupun bi mengejarkan ke k, ya secara itu kan benar. Tapi ta'aluknya bika kemana? Nggak ada dan tidak berlaku dalam khobar. Beda kalau Zaidun fitdari itu istaqarra, gitu loh maksudnya. Itu yang dimaksud dengan tam. Dzarafnya ya tam, jar majrurnya juga tam. Maksudnya tam sempurna itu dia menjadi khobar tidak ditangguhkan kepada kalimat lain, tidak menunggu kepada kalimat lain, itu maksudnya. Nah, kemudian wa yata'allaqu. Nah, ini yang penting. Ini ada keterkaitan. Wa yata'allaqu dan berhubungan apa ad-dzarfu dzaraf wal jar wal majrur dan jar majrur idza waqa'a ketika terjadi keduanya khabaron hale sebagai khabar berhubungan bimahdhufin dengan lafaz yang dibuang wujuban dengan wajib. Waqtulifa dan diselisihkan fi dzalika di dalam itu mahdhuf. Oh, udah ada fi dzalikal mahdhufi. Apa itu dalam mahdhuf? Faminhum, maka itu diantara ulama man bermula orang. Qaddaro. Ini tolong diperhatikan ini kalau kalian paham aja kesononya mudah gitu. Man bermula orang, qaddaro yang mengira-ngirakan siapa manhu pada mahdhuf, isman pada isim. Nadhoron karena memandang ila annal muqaddaro pada sesungguhnya kalimat yang dikira-kirakan wa hiya al muqaddar al khabaru itu khabar fil haqiqati di dalam hakikatnya wal aslu dan bermula asalnya fil khabaril ifradi itu di dalam khabar ifrad. Warajjaha dan memenangkan siapa Ibnu Malikin hu pada al aslu fil khabar al ifrad, siapa Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik, wa tabi'a dan mengikuti hu pada Ibnu Malik siapa al muallifu muallif walihada qala dan karena ini tarjih rajjahahu qala berkata siapa muallif taqdiruhu kainun au mustaqirrun. Takdiruhu bermula kira-kiranya mahdhuf, mustaqirrun kainun itu lafaz kainun au mustaqirrun atau lafaz mustaqirun. Dah titik dulu. Nanti kalau saya lanjut panjang itu. Jadi satu poin yang penting paham. Perhatikan enggak boleh meleng. Khobar yang berupa dzaraf atau jar majrur enggak bisa tulis. Dzaraf ini namanya berupa itu kalau ini kan namanya ghairu mufrad itu kan sebenarnya dibagi dua. Jumlah dan sibeh, jumlahan gitu kan. Nah, di sini sebenarnya ini adalah khobar jumlah. Gitu loh. Khobar jumlahnya terbagi dua. Nah, ini adalah sibeh jumlah. Nah, sibeh jumlah ini terbagi dua. Yaitu dzaraf dan jar majrur. Nah, gitu. Dzaraf pun ini dua-duanya harus tam. Maksudnya tam sempurna, maksudnya sempurna. Dzaraf dan jar majrur yang dimaksudkan tidak ditangguhkan menunggu dengan kalimat yang lain. Seperti contoh Zaidun fiddari. Fiddari. Udah anggap aja inilah orang robek. Termasuk Zaidun in daka gitu ya. Daka. Aku balik ya. Udah tinggal di rana ini jar majrur
udah terlanjur jar majrur, ini dhorof itu. Nah, kalau versi mu'alif yang barusan itu adalah ditakdirkan dengan lafadz mustakirun atau kainun. Kainun ya ada. Kalau ini juga sama, bisa kainun, bisa mustakirun. Maka ini disebut namanya khobar mufrad. Kalau lafadz fiddari atau ingdaka dikira-kirakannya kepada lafadz kainun atau mustakirun, itu kan sama dengan, kan ingat gak yang pembahasan yang pertama, khobar terbagi dua, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad walaupun bentuknya tasniyah atau jamak, zaidun qaimun, zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna, kan itu dalam kategori khobar mufrad. Nah, ketika ditakdirkan dengan lafadz kainun, perhatikan, ini isim fa'il dari kana fahuwa kainun, kainun atau mustakirun, maka takdir yang ini berarti memandang khobar mufrad. Itu maksudnya ifrad, itu yang dimaksud, ada ifrad tadi itu loh. Nanti pembandingnya adalah bukan kainun atau mustakirun tapi istaqarra. Kalau istaqarra itu fi'il madhi, artinya istaqarra kan berarti fi'il. Kalau fi'il nanti larinya kemari pembandingnya. Ngerti gak? Maka ini sini dulu. Ini khobarnya nih. Yang ditakdirkan kainun dan mustakirun. Itu dua-duanya adalah isim fa'il. Ini menandakan khobarnya adalah khobar berupa khobar mufrad. Paham ya? Maksud khobar mufrad itu zaidun qaimun, zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna dan lain sebagainya. Jelas itu? Nah, itu maksudnya. Maka kudu paham. Kalau nggak paham, nanti ribet. Nah, itulah yang disampaikan oleh Ibnu Malik dan diikuti oleh mu'alif sekarang ini yang kitabnya kita baca. Itu maksudnya. Nah, itu menurut satu pendapat. Makanya kan pendapat ilmu nahwu pun beda-beda toh. Wa qala ba'dul mutaakhirin. Nah, ini ba'dul mutaakhirin telah berpendapat siapa ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama mutaakhirin, ulama yang belakangan, ulama modern lah istilahnya. Wa hadza wal haqqu. Wa hadza, dan bermula ini mentakdirkan lafadz kainun atau kainatun atau al aslu fil khabar al ifrad wa ya hadza al-haqqu, itu jawaban yang benar. Nah, kalau ba'dul mutaakhirin komentarnya begitu. Idzil mafhumu, karena bermula yang bisa difahami, min zaidun indaka, dari ucapan zaidun indaka, anahu, itu sesungguhnya zaid, mustakirun, itu yang menetap. Gitu loh, orang yang menetap. Lastaqarra, tidak lafadz istaqarra. Wahuwa alamatul hakikiyati. Wahuwa, dan bermula al-mafhum min zaitun indaka anahu mustaqarrun la lastaqarra, alamatul hakikati, itu alamat hakikat. Fa idza urida, hakikatnya hakikat sesuatunya, zaitun ada di sisimu. Di sisimu itu kan mustakirun kan. Istaqarra yastaqiru istiqraron fahuwa mustakirun, isim fa'ilnya orang yang menetap. Nah, kalau istaqarra telah menetap. Paham gak maksudnya nih? Ini cara membedakan antara mustakirun dengan istaqarra. Kalau mustakirun orang yang menetap, dalam arti saat ini dia sedang menetap. Zaidun indaka, zaid itu ada di sisimu. Nah, kalau istaqarra telah menetap, tadinya iya, tapi sekarang mah enggak. Itu maksudnya, supaya dibedakan antara isim fa'il dan fi'il madhi. Fa idza urida, maka jika dikehendaki apa al-majazu, makna majaz. Majaz itu maksudnya metafor, enggak hakikat, kan tadi hakikat, alamatul haqiqah.
Nah, pembandingnya hakikat itu majas. Wahua dan bermula majas, istiqraruhu itu menetapnya Zaid fil madhi di dalam zaman lampau. Qudira maka ditakdirkan apa istaqarra, lafaz istaqarra, la mustaqirrun tidak mustaqirrun. Tuh maksudnya kalau ibaratnya secara makna majas, metafor, Zaid menetap di sisimu kemarin atau tadi, kan berarti udah zaman lampau. Nah itu enggak masalah gitu loh. Waqad qala dan betul-betul telah berpendapat siapa As-Sa'du At-Taftazani, Imam Sa'duddin At-Taftazani berkatanya begini, al-insafu annal mafhuma min nahwi zaidun fid dari annau sabitun fiha la mustaqirrun la sabata awis taqarra intaha. Awas, ini jelimet lagi nih. Maka ngaji itu semakin rada gede ini ya semakin banyak pertimbangannya. Imam Sa'duddin At-Taftazani berkata, al-insafu bermula yang benar, annal mafhuma itu sesungguhnya yang bisa difahami, min zaidun fiddari dari contoh lafaz zaidun fiddari, bermula zaid fiddari itu ada di rumah, maknanya itu annau sesungguhnya zaid sabitun itu orang yang tetap fiha di dalam dar, au mustaqirrun atau orang yang ya sama menetap, tapi la sabata awis taqarra tidak telah menetap, telah tinggal, awis taqarra atau telah menetap. Intaha telah rampung apa qaulut Taftazani, Sa'duddin At-Taftazani. Nah, menurut Imam Sa'duddin At-Taftazani yang lebih simpel, pemahaman dari kata-kata zaidun fiddari itu maknanya Zaid ada di dalam rumah, baik sabitun ataupun mustaqirrun, enggak telah. Nah, itu maksudnya la sabata awis taqarra, enggak telah tinggal atau telah menetap, itu maksudnya. Wa idza qudira dan apabila dikira-kirakan apa lafaz kainun fahuwa maka bermula kainun mingkana harokatin. Mingkana itu terambil dari kana at-tammati yang tam. Maksudnya kana yang tam itu apa yang maksud kana tam? Kana yang cukup dengan ma'mul marfu'nya, tidak butuh ma'mul mansub. Jadi kana bimana wajada. Itu maksudnya. Wa dzarfu dan dzaraf binisbati dengan dinisbatkan ilahi kepada Zaid laghwun itu sia-sia. Maksudnya enggak fungsi. Wa illa dan jika tidak dilaghwunkan lazima maka tetap apa tasalsul mata rantai. Wa yusamma hadza dzarfu dzarfan. Wa yusamma dan diberi nama apa hadza dzarfu ini dzarfan pada dzaraf mustaqarron itu bi fathil qafi. Mustaqarron yang ditetapkan, lafaz mustaqarron bi fathil qafi. Bukan kir tapi kor, mustaqarron listiqraridz dhamir karena melekatnya dhamir fi di dalam mustaqar tadi. Ba'da khadfi amilihi setelah membuang amilnya. Wakilan dikatakan li ta'alluqihi karena ta'alluqnya yaitu zaidun fiddari itu maksudnya. Li ta'alluqihi karena berta'alluqnya fiddari bil istiqrari dengan lafaz istiqrar. Fala yajuz tidak boleh apa takdirul muta'allaqi mentakdirkan lafaz yang digantungi, yang dita'alluqi al-mahdhuf yang dibuang kaunan dengan keberadaan khosson yang khusus kaqaimin wa jalisin seperti lafaz qaim dan jalis illa lidalilin kecuali ada dalil. Nah, kalau mau mentakdirkan lafaz yang lain seperti lafaz
Zaidun umpamanya fidhari kok diartiin qaimun atau jalisun fidhari itu enggak boleh. Kecuali ada dalil. Jadi ta'alluqnya ya memang udah disepakati, kalau enggak kainun ya mustakirun. Kalau ta'alluqnya lafadz fidhari atau indaka itu menggunakan lafadz yang lain, qaidun, jalisun, qaimun. Nah, kalau ada dalil boleh, kalau enggak ada enggak boleh. Itu maksudnya. Wa khina idzin, dan ketika ini la yajuzu takdirul muta'allaq al mahdzuf kaunan khassan, yakunu ada apa al hadfu yang dibuang, jaizan itu menang, la wajiban tidak wajib. Fastiratun nahwiyin, maka bermula mensyaratkannya ulama-ulama nahwu al kaunal mutlaqo, pada kaun keberadaan yang umum, innama huwa itu bahwasannya kaunul mutlak liwujubil hadfi, karena wajibnya dibuang, la li jawazi tidak karena jawaznya hadf, kama sebagaimana keterangan fil mughni yang ada di dalam kitab al-mughni. Oleh titik wala yukhbaru, dan tidak boleh dibuat khobar apa bidzarfiz zamani, apa dengan dzaraf zaman, anid dzati dari mubtada isim dzat. Dzarafnya isim zaman, mubtadanya isim dzat. Fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan apa lafaz Zaidun al yauma. Zaidun bermula Zaid, al yauma itu ada dalam hari ini, itu enggak boleh. Nah, Zaidunnya itu namanya isim dzat, ya. Dzarafnya al yauma itu kan dzaraf zaman. Ngerti? Isim dzat, mubtada'nya, khabarnya dzaraf zaman, itu enggak boleh. Wala amrun godan, enggak boleh bermula amr itu godan besok. Zaid hari ini, amr besok. Lu katain begitu maksudnya. Zaidun al yauma, amrun godan. Nah itu sama. Zaidun dan amrun dua-duanya mubtada isim dzat. Nah, khobarnya al yauma sama godan, dua-duanya adalah dzaraf zaman, enggak boleh. Itu maksudnya. Alasannya kenapa? Li'adamil faidati, karena enggak ada faidahnya. Fa in kanat, maka jika ada apa dzatu isim dzat, ada itu ammatan, menunjukkan umum, wasmuz zamani, dan ada apa isim zaman khassan itu tertentu, nahwu Zaidun nahnu fi syahri Ramadan. Nahnu bermula kami, itu fi syahri Ramadan, ada di bulan Ramadan. Nah itu kami itu isim dzat tapi umum. Kami itu kan bisa siapa aja. Kalau tadi kan khusus Zaid dan Amr. Paham gak maksudnya? Bisa bedakan gak? Zaid kan sama Amr itu kan khusus. Kalau kami itu nahnu itu bisa siapa aja. Komunitas kita ya kami, nanti di sebelah sana ada orang ngumpul ya kami juga. Nah, itu isim dzat tapi umum. Nah, gitu loh. Nah, kemudian isim zamannya khusus. Syahrul Ramadan itu khusus. Beda dengan besok. Setelah besoknya lagi juga besok. Ngerti maksudnya? Tapi kalau bulan Ramadan itu khusus, maka nahnu fi syahri Ramadan itu dibolehkan. Au fi zamanin thayyibin, atau bermula kami ay nahnu fi zamanin thayyibin. Itu di dalam zaman yang baik, bukan zaman yang buruk. Sekarang ini zaman buruk, zaman corona. Ngerti gak? Kemana-mana gak boleh, ya gak? Alasannya li khusuliha, karena hasilnya faedah bitahsisi zaman, dengan mengkhususkan atau mentahsis zaman. Memang ribet, ilmu alat semakin ke sono mah. Walaka, dan itu tetap bagi kamu, antakula, bermula bahwa berpendapat siapa kamu, idza kana, apabila ada al musahhahu yang dibenarkan, liwuku ismi zamani, untuk terjadinya isim zaman, khobaron
itu berupa khobar anidzat dari mubtada isim dzat, wa ya khobar anidzat at-takhsis itu taksis, fala farqa maka tidak ada perbedaan itu maujud baina ayyakunal mubtada'u antara bahwasanya ada apa mubtada aman itu umum au khosson atau khusus, kama fi nahwi zaitun fi yaumin tayyibin au yaumin sya'ata. Yaumin sya'ata bermula zaid itu fi yaumin tayyib di hari tayyibin yang baik, au fi yaumin sya'ata yang enggak nentu. Wa inna ma yukhbaru bihi dan bahwasanya bisa dibuat khobar apa bihi dengan dzaraf zaman tadi, ay bi dzarfiz zaman anil ma'ani dari mubtada yang sifatnya ma'ani maknawiyatul abstrak. Contohnya idza kana al hadas apabila ada apa al hadasu perbuatan, ma'ani itu maksud hadas. Hadas dalam ilmu nahwu itu perbuatan, gitu loh. Hadas kalau dalam ilmu tauhid kan makhluk, ya kan? Hadas kalau dalam ilmu fikih kan lawannya tohir, nah, jelas. Nah ini hadas dalam ilmu bahasa itu perbuatan. Ghairu mustamirin itu tidak berjalan, nahwu as-saumul yauma wasafaru hudan. Bermula puasa itu al yauma dalam hal ini boleh, kan itu khobarnya ma'ani. Kalau yang nggak boleh kan tadi zat. Loh, itu maksudnya kalau dalam bahasa alfiah jusah an jusatin. Wa illa dan jika tidak ada faedah ya fala maka tidak boleh juga. Alasannya li'adami khusulil faidati karena tidak adanya hasilnya faedah. Nahwu tulu'us syamsi yaumal jumu'ati. Nah, itu contoh itu bermula terbitnya matahari itu pada hari Jumat. Ya enggak hari Jumat, tiap hari kok terbit matahari. Nah iya kan, itu enggak ada faedah. Wa amma qauluhum dan adapun bermula ucapan orang Arab al-lailata al-hilalu binasbi lailata. Al-lailata itu di dalam malam ini, al-hilalu bermula hilal awal bulan. Binasbi al-lailata dengan membaca nasab lafaz al-lailata wal yauma dan dalam yauma yaumal jumu'ah itu loh. Terus apa? Wal yaumu khamrun gitu ya. Oh binasbi lailata wal yaumu khamrun gitu loh. Wal yauma dan bermula hari ini khamrun itu khamr. Arak hari ini hari minum arak. Enggak dibenarkan. Wa nahu dzalika dan seumpama itu qauluhum al-lailata al-hilalu. Nanti belum selesai itu. Mimma nyatanya dari ungkapan-ungkapan dhahiruhu yang bermula dhahirnya ma anau itu sesungguhnya kejadian ukhbira itu dibuat khobar fihi di dalam ma apa bidzarfi zaman dengan dzarf zaman anidzati dari mubtada isim dzat. Jawabnya amma qauluhum muawwalun itu ditakwili. Jadi al-lailata al-hilalu itu ditakwili bitakdiri mudhofin dengan mentakdirkan isim mudhof ila dzati kepada mubtada isim dzat. Takdirnya ay ru'yatul hilali. Tegasnya bermula melihat hilal gitu loh. Al-lailata al-hilalu kan gitu tadi. Nah, al-lailata tetap dzaraf, al-hilalu itu mentakdirkan mudhof yaitu ru'yatul hilali. Kalau hilal itu kan awal bulan. Nah, awal bulan itu termasuk isim dzat, tapi begitu disandari diberi lafaz ru'yatul hilal, memandang hilal. Memandang hilal kayak kemarin itu loh, mau awal puasa itu kan harus ada ru'yah. Jadi awal bulan tuh rembulan pertama yang ada di ufuk barat itu kelihatan paling sekian derajat, itu namanya hilal. Nah, gitu loh. Begitu juga khamrun. Khamrunnya bagaimana? Wasurbul khamri
yang al yauma khamrun, bermula hari ini itu khamrun. Itu maksudnya surbul khamri, itu loh mentakdirkan. Liyakuna supaya jadi, supaya ada apa makna itu liyakuna supaya ada apa makna itu sebagai makna. Wakila dan dikatakan apa yang kira la hajata ila takdirin, tidak ada kebutuhan itu maujud ila takdirin kepada takdir fi misalil matni, di dalam misal matan yang di dalam kurung itu kalau dalam kitab syarah. Lisabahil hilal lisibhil hilali, karena menyerupainya hilal bismil makna, dengan isim yang bangsa makna. Min jihati annahu, dari sisi sesungguhnya hilal yahdusu, itu terjadi apa hilal fi waktin, dalam satu waktu, duna akhara, tanpa waktu yang lain. Jadi hilal itu ada, bisa diartikan dia terjadi pada waktu tertentu. Hilal itu hanya terjadi kan di awal bulan, kan gitu kan. Nah, jadi fi waktin duna akhar gitu loh. Terjadinya hilal ya hanya di awal bulan, nggak di tempat yang lain. Loh. Wa in rafa'a dan wa in rufi'a, dan jika dibaca rafa apa lafdzul lailati, lafadz lailah, karena maka ada apa takdirnya al-lailatu al-lailata lailatul hilali. Al-lailata itu malam hari ini, lailatul hilali itu malam hilal, malam melihat hilal. Walayasiku, dan tidak boleh, walayasiku dan tidak sah apa in nusiba, apa bahwasanya dibaca nasab li apa lafaz apa tadi al-lailata liyakuna li alla yakuna, supaya tidak ada apa zaman usim zaman waqian itu terjadi fi zamani, di dalam zaman. Masa kamu baca al-lailata lailatal hilal, malam ini adalah malam hilal, itu kan berarti ada dzaraf di atas dzaraf, itu alasannya. Jadi lafaz al-lailata bermula malam ini itu lailatul hilal. Nah, enggak boleh al-lailata yang kedua pun dibaca nasab, itu namanya dzaraf di atas dzaraf, itu enggak dibenarkan, itu loh maksudnya. Paham kan? Wal aslu, dan bermula asalnya itu ayyukhbaro, bahwasanya dibuat khobar anil mubtada'i, dari satu mubtada al wahid yang satu, bi khobarin wahidin, dengan khobar yang satu. Hukum asalnya mubtada satu ya khobarnya satu, gitu loh. Kama sebagaimana keterangan marro yang telah lalu apa ma, sungguh pun demikian. Wa yajuzu ta'addudul khobari wallahu alam. So besok lah jangan digas terus, bujeng sampean. Dah ibadah Allah.
Baik, kita lanjutkan sekarang. Sekarang di An-Nasaihatud Dunya. Karena setiap malam Senin ya, halaman 36 ya. Yang mana Mat? Yang paling bawah itu. Fa amma idza radatta itu ya. Fa amma idza radatta, maka apabila menolak siapa kamu li'adril jahi, untuk tujuan pangkat, wantisa, ini sebenarnya ngabisin dikit, wantisa risaiti, dan tersebarnya suara, wa ayukola, dan bahwasanya diucapkan, tinggal dikit sebenarnya itu, apa inna fulanan, sesungguhnya fulan layak balu dunya, layak balu tidak menerima siapa fulan ad-dunya pada dunia, fakot wakoat, maka fakot wakota, maka betul-betul telah terjerumus siapa kamu fil haraj, di dalam pencelaan. Haraj itu ya yang sesuatu yang sifatnya mencela, menjelekkan orang lain. Fakhdar dzalika, maka jagalah siapa kamu min dzalika, dari itu, al-wuqu' fil haraj. Wala takbal, dan jangan menerima siapa kamu al-harama, pada yang haram. Wala, dan jangan ma, pada sesuatu fihi, yang itu tetap di dalam ma, fihi, yang itu tetap di dalam ma, syubhatun, bermula syubhat. Lu pada nggak bawa kita punya semua lu. Kalau dibilangin ngaji malam Senin Mas, disesuaikan jadwal. Nah kan malam Senin apa biasa? Ini malam Senin ya? Nah, setiap hari itu doain malam Minggu gitu loh. Kalau Minggu itu yang ngasih takjil kok banyak gitu. Nah iya kan? Kata Pak Tono gitu tadi. Omongannya Pak Tono itu. Zahiratun, yang nampak. Wa in ja'aka, dan sekalipun wa in ja'a, dan sekalipun datang apa maka pada kamu biduni mas'alatin, dengan tanpa meminta. Jadi ada yang ngasih, tapi yang ngasih itu memang harta yang haram, ya jangan terima walaupun kita nggak minta. Ngerti? Kita udah tahu. Lu dapat rambutan banyak dari mana? Lu rambutan di jalan Pak Ustadz. Wah. Orangnya pulang ya Yusuf tuh. Yusuf dulu pernah saya strap sama Lubet ya? Enggak. Yusuf sama siapa dulu ya? Iqbal ya. Wah, pernah saya eksekusi sembarangan ya. Lah, emangnya enggak Pak, kita ngambil yang udah jatuh di bawah. Lah ya mau jatuh, ya jatuh. Orang dulu lempar dulu kali. Lah iya kan. Nah itu pun nggak boleh sebenarnya. Gitu mal, maksudnya mal, ngerti? Bangunin sahur bagus. Lu nenek lampir ngapain sih? Dekat gua, nggak bisa diem amat. Lah iya. Memang belum kenyang. Oh iya, masih belatakan ya, perasaan makan dari tadi. Oh no, bebek lu. Ya, lu bebek lu. Apaan? Bebek. Iya. Lah iya. Aduh, norak banget. Fa'lam, ketahuilah siapa kamu, hadhil jumlata, pada ini jumlah gemblengan, Rasidan, hale orang yang memberi petunjuk, bapak lu Rasid ya. Lah iya. Kan bapak lu keren ya, terkenal. Lah emangnya wabillahi taufik, dan wabillahi, dan itu tetap dengan Allah, at-taufiku, bermula memohon pertolongan. Wahuwa hasbuna, wahuwa, dan bermula Allah itu hasbuna, zat yang mencukupi kita. Wa ni'mal wakilu, wa ni'ma, dan itu awas loh. Wa ni'mal wakil itu jangan pikir kalian pikir mudah. Wa ni'ma, dan itu sebaik-baiknya. Siapa al-wakilu, zat yang diserahkan diri, zat yang diserahi, ai al-mamduhu. Ada lafaz huwa yang dibuang itu maknanya mamduh. Oh, gitu. Wa ni'ma, dan itu sebaik-baiknya. Siapa al-wakilu, zat yang diserahi. Gitu. Kita berserah diri kepada Allah. Nah Allah itulah sebaik-baik zat yang diserahin diri. Nah khobarnya nikmah itu dibuang. Di situ ada lafaz
huwa atau al-mamduh yang dibuang itu namanya mahsus bil madhi. Kalau bisa itu namanya mahsus bil dhammi. Itu juga pembahasan serius sebenarnya. Wa'lamu udah titik, bab zakat udah selesai. Meminta-minta seperti musim corona itu juga udah lagi berjalan sekarang. Sekarang masuk pada wilayah bab Ramadan. Pas kebetulan ini malam Ramadan gitu. Ngopi ajengan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu dan ketahuilah siapa kalian semua. Ma'asyiral ikhwani, hai semuanya ikhwan, rombongannya para saudara, yassarona, mudah-mudahan memberi kemudahan kepada kita, siapa Allah wa iyyakum dan pada kalian semua memberi kemudahan kepada kita dan kepada kalian semua alil yusra terhadap kemudahan, udah memberi kemudahan terhadap perkara yang mudah. Wajannaba dan mudah-mudahan menjauhkan siapa Allah pada kita al-usra pada perkara yang sulit, wa ghafara dan mudah-mudahan mengampuni siapa Allah lana kepada kita semua fil akhirati di akhirat wal ula dan dunia. Ketahuilah itu awas maf'ulnya jauh banget. Wa'lamu anna sahra Ramadan. Nah, itu baru maf'ulnya. Kan jauh banget tuh. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan yassarunallahu wa iyyakum lil yusra wa jannabana lil usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula. Nah, itu baru maf'ulnya anna sahra Ramadhana. Sesungguhnya bulan Ramadan syahrun azimul qadri. Syahrun itu bulan azimul qadri yang agung kadarnya. Kadarnya ya martabatnya itulah. Wal manzilata ya sama itu manzilah. Indallahi di sisi Allah. Manzilah tingkatan. Wa inda rasulihi dan di sisi rasulnya Allah. Wa huwa dan bermula Ramadan sayyidus syuhuri itu penghulunya semua bulan. Sayyidus syuhur. Maka kalau begini kan siapa bilang semua bulan sama? Kan sama dengan kemarin. Siapa bilang katanya semua hari sama? Kalau semua hari sama mah mungkin ini malam Senin ya. Sama apa enggak? Agak, buktinya malam sini malam Senin, besok malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Sama apa beda? Beda. Lah buktinya Ramadan kok disebut dengan Sayyidus Syuhur itu menandakan bulan pun beda. Begitu loh. Mana tadi? Faradallahu telah menfardukan siapa Allah siyamahu pada puasa Ramadan alal muslimina atas kaum muslimin wa katabahu alaihim dan mewajibkan siapa Allah pada Ramadan pada saum alaihim atas muslimin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Biasanya ayat ini laris banget di bulan Ramadan. Cuman berhubung Ramadan ini enggak ada ceramah, jadi ayat ini jarang dibaca. Lah iyalah, ya ayyuhalladzina hai mereka amanu yang beriman siapa alladzina kutiba diwajibkan alaikum atas kalian semua apa asyamu puasa. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan difardukan apa siam alal ladzina atas mereka min qablikum dari sebelum kalian semua la'alakum supaya kalian semua itu tattaquna bertakwa siapa kalian semua. Wa fihi a'ni syahra Ramadan dan itu dalam bulan Ramadan anzala telah menurunkan siapa Allahu kitabahu pada kitabnya Allah wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah min layalihi dari malam-malamnya Ramadan Lailatul Qadri pada malam Qadar. Allati yaitu Al-Qadar. Hiya yang bermula allati khairan itu lebih baik min alfi syahrin dari 1000 bulan. Wal alfu
dan bermula 1000 syahrun, begitu ya. Syahrun itu sebulan, aktsaru itu lebih banyak, wal alfu syahrun sebenarnya, wal alfu dan bermula 1000 apanya syahrun bulannya, aktsaru itu lebih banyak, min salasin wa thamanina dari 3 dan 80 apanya sanatan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun, itu maksudnya. Itu udah dihitung gitu loh sama Habib Abdul Haddad. Fata'ammal, maka berangan-anganlah siapa kamu visa badzalika pada hitungannya itu, bahwasanya di dalam malam Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Nah, maka sangat disayangkan kalau bulan Ramadan pun yang tukang molor ya masih tukang molor, yang tukang ngobrol pun masih tukang ngobrol. Masih begitu pada? Enggak salah. Ya, siapa? Nur sama Umi nih ngobrol mulu. Lu gitu juga, Sin? Enggak, Tio sama Juni sama Jono. Ya no, Jono. Lah iya. Lah ini mah kudu di ibaratnya diperhitungkan, enggak boleh. Alia berapa juz deres? 10. Bener. Siapa yang nyimak? Awas jangan bohong nih. Mila berapa juz? Wah, jangan ikut-ikutan Alia lu. Ntar juz. Saya 1 juz, Pak. Juz Alpukat. Gitu lagi. Lah iya kan? Rahmat berapa juz, Mat? 5. Astagfirullahaladzim. Masa lu kalah sama Alia? Lu, Sin? 12. Wah, mantap. Jangan ikutin Rahmat, Sin. Rahmat mah sesat jalannya. Alah iyalah. Kamal berapa juz, Mal? 2. Juz Alpukat sama juz Jambu ya. Iya dah. Lah iya lah kudu. Lah ini kudu penting. Fata'amal dzalika, maka berenunglah siapa kamu dzalika pada itu semua keutamaannya, hisab dzalika wa tafakkar fi nafsika, dan merenunglah siapa kamu fi nafsika di dalam dirimu, ayu lailatin bermula malam apakah, hadhil lailatu bermula ini malam. Loh, ini malam apa gitu loh. Hadhil lailat ayu lailatin bermula malam apakah, hadhil lailatu itu malam ini, allati yaitu hadhil lailah, syarat yang jadi apa hadhil lailah, indallahi di sisi Allah, khairan itu lebih baik, wa afdhola dan lebih utama, min hadhil muddati dari ini masa at-tawilati yang panjang. Tuh, malam Lailatul Qadar itu patut untuk kita renungkan, patut untuk kita pertimbangkan. Karena satu malam nilainya tidak kurang dari 83 tahun. Umur kita aja belum tentu nyampe. Lah buktinya aja santri banyak yang game over duluan. Ngerti gak? Baru umur 20 tahun mati. Baru umur belasan tahun mati. Emang mati kudu tua dulu? Emang ada undang-undang begitu? Emang mati kudu sakit dulu? Kalau sehat ketabrak tronton, lah mau ngomong apa? Lah iya kan? Maka kudu penting. Wa qala ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan, bermula bulan Ramadan, alladzi yaitu syahrul Ramadan unzila itu diturunkan fi di dalam alladzi apa Al-Qur'anul Qur'an, hudan karena sebagai petunjuk, lin-nasi bagi umat manusia, wa bayyinatin dan sebagai pembeda, penjelas, minal huda dari petunjuk, wal furqani dan pembeda. Tsumma qala kemudian berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatil qadar.
Wa ma adraka ma lailatul qadr ila akhir surah. Inna sesungguhnya kami anzalna itu telah menurunkan siapa kami hu pada Al-Qur'an fi lailatul qadri di dalam malam qadar, itu malam yang mulia. Wa ma dan bermula apakah adro itu membuat tahu kepada kamu ma lailatul qadri, ma itu apakah lailatul qadri bermula lailatul qadar ila akhir surati as-surata ila akhiriha gitu loh. As-surata ayat semim as-surata ila akhiriha sampai pada akhirnya surat. Fa'arrafana maka mengenalkan siapa Allah nah pada kita subhanahu annahu sungguhnya Allah anzala itu telah menurunkan siapa Allah Al-Qur'ana pada kitab suci Al-Qur'an fi Ramadhana di dalam bulan Ramadan. Summa annahu kemudian sesungguhnya Allah itu anzala menurunkan siapa Allahu pada Al-Qur'an fi lailatul qadri di dalam malam qadar minhu bil khususi wa hadzal inzalu dan bermula ini menurunkan Al-Qur'an itu minal lauhil mahfudzi dari lauhil mahfud. Lauh itu file al-mahfud yang terjaga, yang terproteksi. Ila baitil izzati kepada baitul izzah. Baitul izzah minas sama'id dunya dari langit dunia. Nuzila diturunkan apa Al-Qur'an jumlatan wahidatan dengan sekaligus. Gampangannya lah jumlatan dengan jumlah wahidatan yang sekali, maksudnya sekaligus kalau terjemahan bebasnya. Jumlatan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan. Minal lauhi dari lauhil mahfud ila baitil izzati ke baitul izzah. Allah turunkan Quran dari lauhil mahfud ke baitul izzah beleng sekaligus. Ngerti? Nah, dari baitul izzah wa nazala dan membawa turun bi dengan Al-Qur'an siapa Jibril, malaikat Jibril bi amrillahi ta'ala dengan perintah Allah ta'ala ala rasuli atas rasulnya Allah yaitu Muhammad alaihi wassalatu wassalam mufarraqon hale berangsur-angsur gitu aja lah. Kalau bercerai-cerai kan mufarraqon hale berangsur-angsur fi nahwi thalathin dalam seumpama 3 wa isrina dan 23 apanya sanatan tahunnya, karena periode Mekah itu 13 tahun, periode Madinah 10 tahun, jadi 23 tahun itu maksudnya. Wahiyya muddatul wahyi, wahiyya dan bermula 23 tahun. Muddatul wahyi itu masanya turun wahyu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Id auha ketika memberi wahyu siapa Allah ilahi kepada Rasul wa huwa hale bermula nabi Rasul itu ibnu arba'ina anak 40 apanya sanatan, beliau sedang umur 40 tahun. Wa kubido dan dicabut siapa nabi, cabut nyawanya siapa Nabi alaihi salatu wasalam an thalathin wasittina dari 3 wasittina dan 63 apanya sanatan. Loh. Jadi Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada baginda Nabi itu lebih kurang antara 23 tahun karena Allah memberi wahyu atau Nabi menerima wahyu itu umur 40 tahun, sementara Nabi wafat itu umur 63 dikurangi 40 itu sama dengan 23 tahun. Nah baru 23 itu nanti dibagi. Nah dibaginya bagaimana? Periode awal yaitu periode Mekah itu 13 tahun. Kalau periode Madinah itu 10 tahun itu maksudnya. Nah kemudian qala ulama telah berkata siapa ulama al-muhaqqiqun minas salaf, nyatanya dari ulama salaf terdahulu wal khalaf dan ulama yang belakangan. Wa fi fadli syahri Ramadan dan itu dalam keutamaan bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadhanu bermula bulan Ramadan ila Ramadan pada Ramadan yang lain wal jumu'atu ilal jumu'ati
dan bermula Jumat kepada Jumat yang lain. Wassolatu dan bermula sholat ila sholati kepada sholat yang lain. Mukaffiratun itu penghapus semuanya. Muka jamak muannas salim itu. Mukaffiratun itu pelebur semuanya 5 terhadap dosa. Bainahunna yang ada antara Ramadan, Jumat ke Jumat, sholat ke sholat, itu maksudnya. Dengan catatan idastunibat, apabila dijauhi apa al-kabairu, dosa-dosa besar. Wa qala alaihi salatu wassalam fi syahri Ramadan, Rasul telah bersabda tentang fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan, berkatanya begini, huwa syahrus sabri, huwa bermula Ramadan, syahrus sabri itu bulan sabar. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Maksudnya wasabru dan bermula sabar, wasabru dan bermula sabar, thawabuhu itu bermula pahalanya sabar, al jannatu itu surga. Orang sabar balasannya atau pahalanya adalah surga. Wa qala dan telah bersabda siapa Nabi, fihi di dalam Ramadan, awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiru itqun minan nar. Awaluhu bermula awalnya Ramadan, rahmatun itu rahmat. 1 sampai 10 itu namanya rahmah. Ini kita masih dalam fase rahmah. Ini malam keberapa nih? Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini malam apa? Malam Senin. Nah ini terakhir rahmah nih. Oh gitu. Nah besok termasuk ausat, pertengahan, middle. Wa ausatuhu dan bermula tengahnya Ramadan, maghfiratun itu fase maghfirah, ampunan. Nah, berarti mulai malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis berikutnya. Nah itu berarti maghfirah. Nah mulai malam Jumat, nah itu berarti masuk wilayah itulah wa akhiruhu itqun minan nar, dibebaskannya wa akhiru dan bermula akhirnya Ramadan, maksudnya 10 hari terakhir. Nah 10 hari terakhir ini enggak mesti harus 10 hari. Kalau memang Ramadan nyatanya cuman 9 hari ya 9 hari. Maksudnya kan Ramadan kan kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29. Nah kalau udah diambil 10 yang pertama sama 10 yang kedua kan berarti udah 20. Nah kalau 29 kan sisanya berarti berapa? Nah 9, itu maksudnya akhirnya. Jadi bisa 10, bisa 9 hari. Wa anna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala yang zuru, itu memandang siapa Allah fi awali lailatin, dalam awalnya malam minhu dari Ramadan, ilal muslimina kepada kaum muslimin. Allah memandang kepada kaum muslimin yang melaksanakan qiyamul lail pada Ramadan itu, termasuk yang pada puasa. Lah, dibang dipandang sama Allah, jangan sembarangan. Waman dan barang siapa, nadhara yang memandang siapa Allah ilahi kepada man, lam yu'adzibhu, maka tidak menyiksa siapa Allahu pada man. Wa yaghfir lahum dan mengampuni, wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allah lahum kepada man fi akhiri lailatin, di dalam akhirnya malam minhu dari Ramadan. Wa qala dan telah berkata siapa Jibril li Rasulillah alaihi salatu wassalam, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu wa hu kul amin. Faqala Rasulullah amin. Al hadis. Ini awas nih. Man barang siapa adroka yang menjumpai siapa man Ramadan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan bulan ampunan. Tiba-tiba falam yughfar, maka tidak diampuni apalahu bagi man ab'ada, mudah-mudahan menjauhkan hu pada man siapa Allah. Kul katakanlah Muhammad amin. Jawab amin. Saya mau. Enggak, itu mah kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Oh Allah. Ya.
Itu maksudnya begitu. Barang siapa menjumpai Ramadan, padahal Ramadan ini adalah bulan ampunan, kok dia nggak diampuni oleh Allah, maka mudah-mudahan Allah jauhkan ia. Ya jauh dari Allah. Ayo jawab Muhammad amin. Jawab Muhammad amin. Itu maksudnya. Al-hadisa. Kultu berkata siapa saya wadhalika, dan bermula itu diampuni dosa litayassuri asbabil maghfirah, karena ringannya asbabnya maghfirah fi Ramadan dalam Ramadan aktsara dengan lebih banyak minha daripada maghfirah fi ghairi pada lainnya Ramadan minasyuhur dari bulan-bulan yang ada. Falaisa yuhramu maka tidak ada siapa orang yuhramu itu dihalangi siapa man failnya udah ada. Falaisa maka tidak ada, entar isimnya man itu illa man gitu loh. Yuhramu yang dihalangi siapa man al maghfirata pada ampunan fi di dalam Ramadan illa man kecuali orang tafahasa yang jelas-jelas nampak, yang jelas-jelas jelek, apa iradhu yang sangat jelek, apa iradhu berpaling nyaman anillahi dari Allah, wa azumat dan benar-benar besar apa jaro'atu keberaniannya man alallahi atas Allah, dia berani menantang perintah Allah, dibilanginya suruh nurut nggak mau, wah udah dah. Fastaujabal bu'da wa tarda an babillah, fastaujaba maka tetap menetapi siapa man al bu'da pada dijauhkan, wa tarda dan diusir, ditundung kalau bahasa Jawanya, an babillahi dari pintu rahmatnya Allah. Nas'alullaha al-afiyah, memohon siapa kami Allah pada Allah al-afiyat pada afiat min sukhtihi dari murkanya Allah, wa adzabi dan azabnya Allah, wa jami'i balaihi dan semua balaknya Allah. Faqad warada maka betul-betul telah datang, faqad warada maka betul-betul telah datang dalam hadis, faqad warada maka betul-betul telah datang di dalam hadis. Apa yang warada? Anna abwabas samai, sesungguhnya pintu-pintu langit. Anna abwabas samai, sesungguhnya pintu-pintu langit. Wa abwabul jannati dan pintu-pintu surga. Tuftahu itu dibuka. Apa abwab kulluha ya semuanya abwab. Fi Ramadhan di dalam bulan suci Ramadan, itu maksudnya pintu langit, pintu surga itu semuanya dibuka oleh Allah di bulan Ramadan. Waktu laku dan ditutup apa abwabun niron, pintunya neraka. Waktu qoyatu dan dibelenggu apa marodatus syaiton, ya godaan-godaan setan. Wa yudhibu bihim ilal bihar, dan dibawa wa yudhabu dan dibawa minggat siapa bihim dengan marodatus syaiton ilal bihari ke lautan. Kaila yufsitu supaya tidak membuat kerusakan siapa mereka alal muslimina atas kaum muslimin siyamahum pada puasanya muslimin, wa qiyamahum dan qiyamnya muslimin, wa yunadi munadin dan memanggil siapa munadin orang yang memanggil kulalailatin dalam setiap malam min Ramadhana di dalam bulan Ramadan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Ya baghiyal khairi, hai orang yang mencari kebaikan, aqbil menghadaplah itu tiap malam. Wa ya baghiyal syarri, hai orang yang mencari keburukan, aqsir berhenti, pendekkanlah maksudnya, kurangilah. Oh, itu keutamanya Ramadan. Kalau Ramadan masih pada ndablek, masih pada geblek, itu berarti orang kebangetan, disuruh ngaji pada ogah. Ya enggak? Katanya alasannya lauk daun.
padahal pada keluyuran, pada kelayaban. Benar apa betul? Nah, siapa? Rahmat. Lah iyalah. Kultu. Kok kultu? Waqat warut itu udah tadi ya. Wa warada dan telah urut dalam hadis ayat dan kali juga apa annaman taqarraba ilallahi fi Ramadan bi faridatin. Annaman sesungguhnya orang taqarraba yang melakukan taqarrub pendekatan diri siapa man ilallahi kepada Allah fi Ramadan di bulan Ramadan bi faridatin dengan satu ibadah fardu adalat maka membandingi apa faridah lau bagiman sab'ina pada 70 apanya faridatan kefarduannya fi ghairi dalam selain Ramadan. Waman dan barang siapa taqarraba yang bertakarub siapa man fi dalam Ramadan binafilatin dengan ibadah sunnah adalat maka membandingi apa nafilah lau bagiman faridatan pada ibadah fardu. Tuh coba itu ibadah kita ibadah sunnah dihitung fardu, luar biasa. Lah kok masih pada males? Waduh. Yu'addiha fi ghairihi yu'addi yang melakukan siapa manha pada nafilah fi ghairi dalam lainnya Ramadan. Fa nawafilu Ramadana maka bermula ibadah-ibadah sunahnya bulan Ramadan bimanzilatil faraidi itu setingkat dengan ibadah-ibadah fardu fi ghairi dalam lainnya Ramadan. Minas syuhuri nyatanya dari bulan-bulan min haitsus thawab dari sisi pahala wa faraiduhu dan bermula kefarduan atau ibadah-ibadah fardunya di bulan Ramadan mudha'afatun itu dilipat-lipat gandakan alal faraidi atas kefarduan-kefarduan fi ghairihi dalam selain Ramadan ila sab'ina sampai pada 70 apanya zi'fan lipatannya. Coba itu kita salat fardu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Salat qobliyah, ba'diyah, salat tarawih dihitung ibadah fardu. Kurang enak bagaimana? Kok masih pada gablek? Halo Mr. Begeng. Ya, how are you? Wah, iyalah. Lah masih aja. Aduh. Pada gablek. Perempuan siapa? Oh no. Tidur masih suka. Nih. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya bangkong. Ngerti bangkong ya? Ya tidur gak pakai aturan itu namanya bangkong gitu kan? Lu punya duit? Ya. Ntar kasih ya. Kasihan buat beli kolak. Ya. Mana tadi? Wa qala alaihi salatu wassalam. Ali ya mau. Bangun tidur. Ya, jam 10 udah teler. Makanya tadi suruh pulang, suruh tidur. Teler lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam man shoma ramadhana imanan wa qamahu iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man barang siapa soma, udah pulang duluan deh. Jangan Mbak Putri ya. Pulang duluan. Ya. Udah reput. Man barang siapa soma yang puasa siapa man Ramadan pada bulan Ramadan wa qoma dan qiyamul lail mengisi ibadah di waktu malam siapa man hu pada Ramadan imanan karena iman wahtisaban karena ikhlas karena Allah. Jawabnya man ghufira maka diampuni lahu bagi man apa ma dosa takut dama yang telah lalu apa ma min dambihi nyatanya dari dosanya man. Orang kok puasa Ramadan puasanya dilakukan dengan iman. Nanti ada keterangannya iman itu apa. Qultu berkata siapa saya wal imanu dan bermula iman. Puasa kok dengan iman itu apa maksudnya? Dengan puasa karena terpaksa. Kenapa saudara puasa? Karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena kalau tidak puasa tidak juga ada yang masakan tersedia, maka aku puasa. Loh, itu namanya bukan imanan. Lah iya kan?
Lah wal imanun dan bermula iman huwa ya iman itu atas diku membenarkan biwa'dillahi dengan janjinya Allah. Itu iman. Kita puasa pasti dibalas sama Allah, pasti. Tuh. Wal ihtisabu, wahtisaban itu maksudnya, dan bermula ihtisab. Huwa ihtisab itu al ikhlasu, ikhlas. Lillahi karena Allah, puasanya karena Allah. Jangan puasanya karena dipuji tetangga, karena dipuji mertua, karena dipuji sama ini dan itu, enggak benar itu namanya. Tuh. Wallahu a'lam. Dan bermula Allah itu alamu, lebih mengetahui siapa Allah. Orang puasa Ramadan dasarnya iman dan ihsan, ihtisab. Iman karena membenarkan bahwasanya Allah akan membalas kita semua. Ihtisab karena Allah, bukan karena yang lain. Loh, puasa emang kenapa? Katanya yang selesai 30 hari puasa sebulan dikasih hadiah. Itu mah anak TK. Ya Kamal tuh. Ngantuk ya Mal. Kamal dikasih janji sama ayah. Puasa ntar dibeliin sepeda gitu. Enggak. Lah iya. Lah itu mah kelasnya Kamal. Lah kalau Jono masih begitu juga. Alah no Jono. Lo mau udah nggak urus no, udah begitu aja dah udah. Walisaimi dan itu tetap bagi orang yang puasa adabun, bermula adab layak mulu yang tidak sempurna apa siamu puasanya soim illa biha kecuali dengan adab. Famin ahammiha maka itu diantara paling pentingnya adab ayah fadho bermula bahwa menjaga siapa soim lisanahu pada mulutnya soim disimak malah bercanda melulu. Lu minuman begitu wah keren, beli kagak. Ya ngecap gratisan ya kapan lagi lah. Lah iya kan. Masya Allah. Perasaan seminggu ini udah 2 kali dapat minuman gitu ya. Nah iya. Lu kebagian gak Mal? Enggak kebagian. Ntar sebelum pulang nungguin. Saya bagi ntar. Saya tadi ngambil. Oh, saya kemarin mah nggak ngambil saya. Buat apa minuman begituan? Kan gitu kalau sama nggak doyan. Buat orang sama. Ayah fadho bermula bahwa menjaga siapa man lisanahu pada lesanya man anil kadhibi dari bohong. Udah puasa mah jangan bohong mulu mat rahmat. Wal ghibati dan ghibah tuh perempuan biasanya. Ya enggak? Ngomongin orang mulu, ngorek kesalahan orang pada pinter, padahal kesalahan sendiri banyak. Udah ilah jangan. Perempuan sama laki mah sama aja, kadang-kadang laki kalau lebih parah kan begitu kan, nggak boleh. Ngapain kita ngorek-ngorek nyari kesalahan orang? Kesalahan kita banyak. Wa anil haudhi dan dari terjerumus gampangannya fima dalam sesuatu la yu'ni yang tidak mengendaki siapa soimhi pada ma wa yahfadhu dan menjaga siapa soim ainahu pada matanya soim wa udhunahu dan telinganya tuh matanya dijaga, telinganya juga dijaga anin nadhur dari memandang wal istima dan mencari pendengaran ilama kepada omongan la yakhillu yang tidak halal apa malau bagi soim wa ilama dan kepada ucapan yu'adu yang dihitung apa ma fudhulan pada berlebihan fi haqqihi dalam haknya soim wa kadzalika dan seperti itu sama mata telinga ya dijaga dari memandang yang haram termasuk mendengarkan yang haram. Kita diajak ngobrol nih, isi konten obrolannya ghibah namimah ya sama baik. Begitu loh. Ya apalagi sekarang ada HP. HP ini ada WAG, WhatsApp, geblek. Grup apa geblek? Ya enggak? Wah, buat nyinyir, buat ngomongin orang sejagat. Ya enggak? Wah, hati-hati. Ini sama, macam-macam lah. Ada IG, Instagram apa? Instagram. Enggak, saya punya akun Instagram enggak pernah saya pakai. Iya kan?
Hati-hati, bukan kok nggak boleh. Itu mah medsos mah udah tuntutan zaman. Tapi kita harus bisa menaklukkan itu, bukan malah kita ke bawah Instagram itu loh. Awas loh. Kita kadang-kadang gampang terpancing, gampang terprovokasi untuk mengomentari, untuk ya ibaratnya nyinyir kepada sesuatu yang sebenarnya bukan wilayah kita. Dan itu hati-hati. Oh, bahaya. Wah, apalagi di bulan Ramadan. Wah, jelekin apapun lah. Jelekin pemerintah, orang yang dijelekin kok belum tentu lebih baik daripada yang menjelekkan, kan gitu. Begitu juga sebaliknya. Hati-hati betul. Tuh gitu. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jari-jarimu cakarmu. Ngerti mal? Lah iya, kita salah ngetik, wah kacau, disebar, di-share kemana-mana, wah hati-hati. Ini harus betah, kita harus bertahan kita, gitu loh. Siapa lagi? Nah, lo ini kelaparan gantian nih. Ya Allah, ini tadi habisnya taplak, kemudian ani ya Allah ya Rabbi. Aduh. Wa kadzalika, seperti itu yakfadhu, seperti itu menjaga mata, telinga dan lain sebagainya. Yakfadhu, menjaga siapa shaim batnahu, pada perutnya, antanawulil harami, dari mendapat perkara yang haram, wa syubhati, dan syubhat, wa khususan, dan terutama ingdal iftari, ketika berbuka puasa, ya itu sungguh-sungguh siapa shaim jiddan, dengan sangat, Allah yuftiro, ya, pada bahwa tidak berbuka puasa siapa shaim illa alal halali, kecuali atas perkara yang halal. Ini perhatikan, orang udah puasa seharian, nggak makan, nggak minum dan lain sebagainya, kan bisa menjaga yang halal, ya kan, menjaga yang halal untuk tidak dimakan. Ngerti apa enggak? Masa ketika berbuka puasa kemudian dibatalkan dengan berbuka puasa dengan rezeki yang haram? Ini naif sekali. Maka harus betul-betul dijaga, dihati-hati. Kalian mau dapat gratisan, ya, apalagi tadi, masya Allah, daging kambing ada, dikirim nggak tadi? Ya, daging sapi ada di pasar. Nah iya, emangnya. Ya, kiriman gorengan aja sampai berapa tadi? Ya enggak? Dari Bu Sarip, dari Bu Deniko, dari Dokter Nada, ya, sampai Ustadz Abdullah tadi masih bawa. Maka kalau masih lebih ntar suruh bawa Fadilah. Masih lebih enggak? Kalau daripada enggak ini, kasihin biar bawa pulang sama Fadilah. Kecuali kalian yakin habis, biar enggak mubazir. Oh gitu loh. Nah, orang puasa seharian itu sanggup menahan diri dari makan dan minum yang halal. Lah kenapa ketika berbuka puasa dia malah nggak sanggup? Ini bahaya sekali. Itu maka diwanti-wanti, gitu loh. Maksudnya, Pak Ahmad, lo masih manjel nggak? Nggak salah apa gimana? Lah iya. Nah kemudian waqala ba'du salafi, telah berpendapat siapa sebagian ulama salaf. Ulama salaf, ulama terdahulu ya. Kalau belakangan ini juga banyak ulama salaf ngaku salafi, tapi mabuk. Kok salafi mabuk? Ono bid'ah, ono dolalah, ono neraka. Wah itu salafi, salah pikir. Jadi pikirannya salah terus. Loh jelas itu. Ini salaf bener. Ini yang dalam kitab tauhid, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Itu maksudnya. Idza sumta, berkatanya begini, idza sumta, apabila puasa siapa kamu, fangzur, maka lihatlah siapa kamu, ala ayyi syai'in, atas apakah makanan, maksudnya apakah sesuatu itu maksudnya makanan, tuftiru, berbuka puasa siapa kamu, wa ing zaman, dan di sisi siapa, tuftiru,
berbuka puasa siapa man isyarotan, karena sebagai isyarat ilal hathi, kepada memotivasi, alat tahari, atas berjaga-jaga, atas meneliti, wal ihtiyat, dan berhati-hati, fima yuftiru alaihi, fima dalam makanan, yuftiru yang berbuka puasa siapa soim alaihi atas man. Tuh, lihat kamu berbuka puasanya sama siapa, kan gitu. Ala ayyi syai'in tuftir wa ing zaman tuftir. Kamu bukanya pakai apa, sama siapa. Ini diperhatikan. Oh, bukanya kita bareng-bareng di antara santri. Oh, itu maksudnya. Kalau kalian di sini sih mungkin masih bisa terjaga. Tapi kalau nanti kalian udah pulang, ya kan? Wah, udah kondisi lagi musim kolorna seperti ini. Nyari duit sulit. Ya enggak, nyari pinjaman sekalipun lebih sulit. Ngerti maksudnya? Yang lebih sulit dan lebih menyakitkan. Udah stok beras habis, duit habis, ya kesono kemari, anaknya sakit. Wah, puyeng apa enggak? Blenger. Lah makanya itu kadang-kadang pertaruhan iman. Oh, maka kadang-kadang ada yang menekat lah istilahnya, memaksakan kehendak, entah dia mencuri dan lain sebagainya. Lah ini bagian daripada ujian berat, bukan masalah ringan ini, begitu loh. Wa kadzalika, dan seperti itu yahfadzu, menjaga siapa as-shaim, orang yang puasa, jami'a jawarihi, pada semua anggota-anggota badannya shaim, an mulabasatil athami, dari melakukan perbuatan dosa, tsumma anil fudul, kemudian dari berlebihan sesuatu. Berlebihan pun mentang-mentang apa, ada kolak sebaskom, sama baskom-baskomnya dimakan umpamanya. Tio dengerin, ya enggak? wapanlagi.com. Masya Allah. Nur, mana Nur? Waduh, ini ada jagung, ya enggak? Sayur asem banyak jagung, beta suka sekali sama jagung. Waduh, janggel-janggelnya dimakan. Waduh, bahaya lu. Suka begitu kan Nur? Wah iya. Fabidzalika, maka dengan itu semua yatimmu menjadi sempurna apa saumu, puasanya shaim, wa yazku, dan berkembang apa saumuhu. Tuh. Wa kam min shaimin yutibu nafsahu bil ju' wal atos. Ini garis bawahi. Wa kam min shaimin, wa kam, dan bermula betapa banyak, min shaimin, dari orang yang puasa. Siapa orang yang puasa? Yutibu, yang memayahkan siapa shaim, nafsahu, pada dirinya shaim, bil ju'i, dengan lapar, wal atos, dan haus, wa yursilu, dan membebaskan siapa shaim jawarihahu. Oh, ini malam Senin ya. Jawarihahu, pada anggota badannya shaim, fil ma'asi, di dalam maksiat-maksiat. Fayafsudu bidzalika, maka menjadi rusak bidzalika, dengan itu semua apa saumu, puasanya orang. Wa yudayyi'u, dan sia-sia bidzalika, dengan itu semua puasanya apa ta'abuhu, jerih bayanya man, kama qala, sebagaimana telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Kam min shaimin, kam bermula betapa banyak, min shaimin, dari orang yang puasa, laisa, yang tidak ada, lahu itu bagi shaim, min siyami, dari saumnya, siamnya shaim, apa yang laisa, illal ju'u, kecuali lapar, wal atasu, dan haus. Oh, banyak orang yang puasa, dia nggak dapat apa-apa kecuali haus dan dahaga. Kenapa? Karena dia puasa tapi masih berbuat maksiat. Mulutnya nggak dijaga, matanya nggak dijaga, semua anggota badannya nggak dijaga, ya nggak? Tangannya lengket,
Ya enggak? Asal ada yang meleng, sabet. Itu maksudnya lengpet. Ngerti enggak? Mau sendal, mau dompet, kapan lagi .com. Jadi yang dipikirin Ramadan nanti lebaran. Baju baru, alhamdulillah. Kan begitu kan? Jadi ukurannya baju baru. Lah, bukan itu yang dipikir. Lu mah tenang aja, sarung mah udah pasti. Lo ya enggak? Cuman lu enggak masuk hitungan nih. Gepeng sama Gilang. Ya enggak? Lah kan datangnya belakangan. Cukup enggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 9 10 Munawiyah kan? Wah, enggak tahu deh ntar. Nah, soalnya stoknya terbatas. Yo, perempuan ada berapa? 1 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 11 12 tilulah sana mah si Unyil. Lah stok cuma 22. Ya ntar bagaimana caranya aja lah. Udah mentahnya aja gak apa-apa. 10.000. Ya, mentahnya 10.000 ya mal. Apa mal? Iya aja lu mal. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan mikirin yang kemana-mana. Begitu loh. Itu bahaya. Watarkul ma'asi dan bermula meninggalkan maksiat wajibun itu wajib alat dawami atas kontinu, alas shaimi atas orang yang puasa, wa alal muftiri dan atas orang yang muftir tidak puasa. Meninggalkan maksiat itu wajib selamanya, baik yang puasa ataupun enggak puasa. Tapi ghairu annas shaima, selain sesungguhnya tetapi gitu, lainnya orang yang puasa aula itu lebih utama. Bener, meninggalkan maksiat bang, orang yang puasa ataupun yang tidak puasa sama. Tapi orang yang sedang berpuasa itu malah lebih gitu, lebih bitahafudzi, dengan menjaga atau menjauhi. Wa huwa alai aujab, wa huwa dan bermula tahafud menjaga maksiat alai atas shaim aujabu itu lebih wajib, wa akadu dan lebih kuat. Fafham dzalika, maka pahamilah siapa kamu dzalika pada itu semua. Qala alaihi salatu wassalam, as-saumu junnatun. Awas, ntar bacanya jannah lagi, tentang jannah. Itu kan boleh junnah, boleh jannah, bisa jinnah. Kalau jannah surga, kalau junnah tameng, kalau jinnah demit, ya kejinan itu loh. Nah, maka bacanya apa? Jannah, junnah apa jinnah. Di sini junnah. As-saumu bermula puasa, junnatun itu tameng. Fa idza kana maka jika ada apa yaumu saumi ahadikum, hari puasanya salah satu di antara kalian semua, fala yarfath maka jangan bicara bohong, wala yafsuk dan jangan fasik, wala yajhal dan jangan masa bodoh omongannya. Wa ini mru'un dan apabila seseorang itu syatama memaki hu pada imru'un au qatala atau memerangi, fal yakul inni shaimun, hendaklah ia mengatakan inni shaimun. Lu dikatain sama orang, sorry bray, bukan kita nggak mau jawab nimpatin lu, gua lagi puasa. Itu maksudnya begitu. Kita dicaci maki-maki nih, itu ngomongnya inni imun do. Wa min adabis shaimi alla yukthir. Begeng pisan ini. Wa min adabis shaimi, dan itu di antara adabnya puasa alla yukthir, bermula. Nah itu dhamiranu mubtada yang mau awal bisore. Alla yukthir bermula bahwa tidak memperbanyak siapa shaim an-nauma pada tidur, binahari dalam waktu siang. Wala yukthiro dan jangan memperbanyak siapa orang al-akla pada makan bilaili dengan waktu malam tuh. Mentang-mentang puasa siangnya jangan tidur lah. Kalau sama kan tadi aja tidur saya jam 9:30 baru tidur. Lah iya kan? Lu udah nyampe mana itu? Ngimpinya. Lah iya kan? Nah terus mentang-mentang malam boleh makan, mualah ilah ilah, gegaruk melulu. Ya,
Siapa yang suka begitu? Rahmat. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian wal yaktasid fi dzalika, wal yaktasid, dan hendaklah berbuat sedang. Jangan banyak ini, jangan banyak itu. Hatta yajida, sehingga menjumpai, menemukan siapa orang masal ju'i, pada rasa lapar, wal atos, dan rasa haus. Fatatadzahaba, maka menjadi steril, menjadi bersih apa nafsuhu, nafsunya shaim. Oh gitu, malam melek, matanya perih melek gitu loh. Siang lapar ya biarin, kalau jangan malam balas dendam. Supaya apa? Betul-betul kita bisa merasakan lapar dan mata kita perih. Dari situlah kita diterapi sama Allah. Peran puasa ini nyata, jiwanya bersih. Tatadzahaba nafsuhu, wadad'ufa, dan menjadi lemah. Apa syahwat kita tekan. Wayastaniro ya, wayastaniro, dan akan bersinar. Apa kolbu, hatinya shaim. Wadzalika, dan bermula itu bersihnya jiwa, lemahnya syahwat, dan bercahayanya hati. Sirrus saumi, itu rahasianya orang yang berpuasa. Wa maksuduhu, dan tujuannya saum. Tujuannya puasa ya itu. Lah kalau puasa malah balas dendam, lah itu mah cuma mindah jam makan. Paham nggak? Seharian emang nggak makan, tapi begitu puasa sebakul, bahkan sama bakul-bakulnya dimakan. Loh ya, lah iya, sama siapa? Tio, ayo, nah, jelas ini. Tapi kelaparan banget juga jangan. Ntar lu sakit, gua lagi yang disalahin ya enggak? Malah berobat jauh lebih mahal. Kemarin janah ya, halo, kena kolorna sama nama dia, ya enggak? Aduh, sekarang siapa? Sani beli obat apa belum? Obat apaan? Mixagrip. Tolak miskin. Masya Allah. Ya udahlah, Sandi mah udah tolak miskin udah cukup lah ya. Lah iya, obat-obat yang keren-keren malah ribet nanti. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.